Preview. Salam, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat saja kan, dan selalu diberkati. Oke teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya Eka. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Blender untuk pemula. Yang terakhir kita membahas tentang objek-objek ya, pengenalan Blender, pengenalan objek-objek, kemudian navigasi dan lain-lainnya. Buat teman-teman yang ketinggalan, silahkan cek link yang sudah saya bagikan. Oke, kita tidak berlama-lama, kita akan langsung saja memulainya. Kita langsung saja untuk materi hari ini adalah tentang edit mode, kemudian pengenalan vertex, edge, dan juga face. Kemudian ada seleksi pada edit mode, kemudian toolbar, apa-apa saja yang ada akan muncul pada toolbar ini setelah kita masuk ke edit mode. Kemudian ada extrude, insert, kemudian bevel, dan juga loop cut dan knife. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang edit mode. Teman-teman, edit mode itu berfungsi untuk kita sesuai dengan namanya, kita bisa mengedit atau mengubah dari objek dasar ini ya, objek primitif ini menjadi objek-objek yang lainnya. Nah, caranya kita masuk ke edit mode yang pertama dari sini ya. Dari sini objek mode ini kita tinggal pilih edit mode. Nah, kemudian atau kita bisa tekan tab, kita tab kembali ke objek mode. Nah, kita tab lagi untuk masuk ke edit mode. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk seleksi dari objek-objek ini vertex, kemudian edge, dan juga face. Nah, kita perlu tahu yang mana namanya edge, yang mana namanya vertex, yang mana namanya face. Oke, kalau edge ini adalah selection untuk vertex ya. Vertex itu adalah ini. Nah, titik-titik ini, titik sudut ini adalah vertex. Nah, pada kubus ini terdapat 8 vertex ya. Silahkan koreksi di komentar kalau saya salah. Ini ada 8 vertex atau titik-titik sudutnya ini ada 8. Nah, itu yang namanya vertex. Jadi setiap objek itu, semua objek kita umumnya tambahkan objek yang lain, semisal silinder. Nah, saya pindahkan dulu. Nah, kita masuk edit mode. Dia juga mempunyai vertex ya, vertex yang lebih banyak dari si kubus tadi. Sebentar, saya nyalakan ini supaya oke. Jadi tabung atau tabung ini mempunyai juga banyak vertex ya. Kita kembali ke kubus saja ya. Nah, selain vertex, kubus ini mempunyai juga yang namanya edge atau garis ini. Nah, ini namanya edge, garis ini ya. Edge itu pertemuan antara dua buah vertex. Jadi dia membentuk sebuah garis ya. Garis itu pertemuan dua titik, nggak mungkin satu titik aja bisa membentuk satu garis. Oke, ini juga edge, kemudian ini juga edge, atas bawah ini juga namanya edge ya. Jadi dia pertemuan antara titik atas dan titik bawah. Oh ya teman-teman, untuk vertex ini shortcutnya kita bisa tekan angka 1 pada keyboard ya. Angka 1 bukan di numpad tapi angka 1 pada keyboard. Nah,
Nah, kemudian untuk edge-nya kita bisa tekan angka 2. Nah, jadi dia pindah ini 1, 2, 3, face-nya 3. Silahkan di hafalkan ya supaya lebih cepat. 1, 2, 3. Oke, kita kembali ke edge. Nah, kalau edge ini dikumpulkan, nah 4 edge ini dikumpulkan, dia akan membentuk suatu bidang yang namanya face. Nah, ini namanya face. Face itu bisa dibentuk lebih dari minimal 3 garis ya, 3 edge. Kalau cuma 2, dia tidak akan bentuk sebuah bidang. Minimal dia membentuk ada 3 edge ya. Face itu dibentuk minimal 3 edge. Nah, ini face-nya. Ini jadi dia mempunyai berapa ini? Silahkan dihitung. Dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mempunyai 6. Kalau tidak salah 6 apa 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 face. Nah, begitu juga untuk si tabung ini, silinder ini, dia juga mempunyai banyak face. Nah, ini lebih banyak lagi, atas bawah. Kemudian ini masing-masing ini dia face-nya, dia mempunyai banyak face ya di bidang luarnya ini. Nah, ini banyak face-nya karena kita kembali ke 1. Nah, jika kita hubungkan 4 vertex ini atau 4 edge ini, dia akan bentuk satu buah face. Nah, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwa objek itu dibentuk dengan vertex, edge, dan juga face ya. Kita lihat circle sekarang. Circle, saya pindahkan G, X ya, masuk ke edit mode. Nah, pada circle ini dia juga mempunyai vertex, dia juga mempunyai edge, tapi dia belum mempunyai face. Kita bisa membuat dia mempunyai face dengan cara tekan F. Nah, dia sudah mempunyai face, tapi face-nya ini kalau secara topologi ini salah ya. Ini namanya n-gon, jadi tidak baik ya sebenarnya. Oke, kita lewatkan saja dulu, nanti kita bahas selanjutnya. Itu tentang face ya, tentang edit mode, pengenalan edge, vertex, dan juga face. Nah, itu 3 item yang harus kita kenali terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menseleksi dari masing-masing vertex, edge, ataupun face-nya. Oke, seleksinya sama saja menggunakan ini. Seleksinya kita tinggal seleksi seperti ini. Kalau mau semua seperti ini bisa. Tapi satu yang harus kita perhatikan, bahwa jikalau kita seleksi seperti ini dalam mode, ini namanya mode shade mode ya, shading mode, solid ya, solid mode seperti ini. Tetapi jika ada vertex atau edge atau face yang tersembunyi di belakang, ini kan ada di belakangnya kan, kalau kita putar baru kelihatan. Nah, dia itu tidak akan ikut terseleksi ya, seperti ini. Jadi sama seperti ini. Nah, jikalau saya seleksi seperti ini, jadi vertex, edge, dan face yang tersembunyi di belakang itu tidak akan terselect. Nah, seperti itu. Jikalau kita ingin select semuanya, kita sama seperti pelajaran kita yang sebelumnya, kita bisa select
all ya, tinggal tekan A. Ini kondisinya kalau kita pilih semua ya, seperti itu. Nah, itu untuk seleksi all. Jadi tinggal pencet A. Nah, kalau kita kembalikan dia unselect, kita tekan A 2 kali. Nah, seperti itu secara tepat ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kalau kita ingin seleksi semuanya, jadi tinggal tekan A. Seperti itu. Nah, satu lagi seleksi seperti yang kemarin juga ada namanya seleksi inverse ya. Saya pakai ini aja ya supaya banyak nih. Nah, saya mau seleksi edge. Nah, edge ini saya mau seleksi edge-nya, tapi saya mau seleksi selain yang saya pilih. Umpamanya ini saya nggak mau seleksi, tapi saya mau pilih selain yang ini ya. Jadi seleksi invert namanya. Jadi invert ya, invert atau inverse, dia akan menseleksi kebalikannya seperti ini. Ctrl I, oke. Nah, dia akan select selain yang kita pilih tadi. Atau dari sini juga kita bisa pilih select invert. Oke, di sini juga semua ada ya seperti biasanya, select box, select all, select invert, itu semua ada di sini. Oke, kemudian ada lagi namanya select more atau less. Oke, saya pakai satu ini saja, yang cube. Kita masuk edit mode, tab, kita tekan tab, kemudian kita klik kanan, kita subdivide dulu ya. Nah, kita tekan 2 kali ya subdivide. Nah, supaya dia seperti itu. Nah, saya ulang ya kalau yang belum bisa. Oke, kita biarkan satu kubus. Kalau hilang tinggal add aja, mesh cube. Kemudian kita masuk edit mode, tekan tab, kemudian kita klik kanan, subdivide yang paling atas, kita klik kanan lagi sekali, tekan lagi sekali. Nah, kita subdivide dia 2 kali, atau bisa lewat sini ya, kan tadi 2 kali, kita bisa tambah lagi sekali atau kurangi ya. Semakin banyak semakin berat nanti memori yang diperlukan. Oke, segitu saja. Kemudian kita akan menseleksi yang namanya seleksi more. Nah, kita umpamanya seleksi ini. Kita mau seleksi umpamanya area sekitar dari titik yang kita pilih ini. Nah, kita tinggal pencet Ctrl, kemudian di numpad kita ketik. Nah, di numpad ya, Ctrl plus numpad plus. Nah, dia akan memilih vertex yang ada di sekelilingnya. Kemudian kalau kita Ctrl plus lagi sekali, dia akan semakin melebar pilihannya. Kebalikannya, kalau Ctrl numpad minus ya, saya Ctrl minus, dia akan berkurang. Dia akan kembali seperti biasa dan akhirnya hilang. Di sini juga bisa kita tekan Ctrl numpad plus. Nah, seperti itu. Kalau kita tekan lagi sekali Ctrl, nah dia akan memilih area di sekelilingnya. Itu sangat berguna untuk kalau kita seleksi yang lebih rumit ya. Nah, kita select all, kita subdivide lagi sekali ya supaya lebih banyak. Nah, saya mau sekarang pilih face-nya. Face ini juga bisa ya. Pokoknya kita pilih 4 ini. Atau 1 juga nggak apa-apa. Tinggal Ctrl plus. Nah, dia akan select di sekelilingnya. Seperti itu. Kalau banyak juga bisa. Nah, seperti itu. Sama juga di sini. Nah, seperti itu.
Itu namanya select more less, more dan less. Select more dan less. Kemudian ada yang namanya juga itu selain select more dan less, ada kita select loops ya. Jadi select loops itu dia akan select secara berulang ya. Oke. Select loop ini bisa face, bisa semuanya bisa ya. Kita coba yang X. Kita taruh satu, kita select satu saja. Saya mau select itu semua garis yang ada yang terkoneksi sekelilingnya ya. Nah, kita pilih satu dulu, kemudian kita tekan Alt, kemudian kita tekan garis yang di sebelahnya seperti ini. Nah, dia akan memilih garis yang ada yang terkoneksi dengan dia, yang memanjang ya. Seperti ini juga bisa. Nah, di sini kita pilih lagi Alt. Nah, jadi dia akan memilih ke arah ini ya. Jadi dia nyambung seperti itu. Kita juga bisa memilih dua ya. Pilih satu, kemudian Shift, kita Alt. Pilih Shift-nya jangan dilepas, tekan Alt juga. Nah, jadi tidak bisa, harus satu-satu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Berarti dia harus pilih ini dulu satu, kemudian kita tekan Alt, kemudian tekan Shift dan Alt. Nah, jadi Shift dan Alt, kemudian klik, Shift dan Alt, kemudian klik. Nah, dia seperti itu. Kita ulang ya. Tekan satu. Nah, saya sekarang pilih ini. Tekan satu, kemudian kita tekan Alt, klik yang ini. Nah, kemudian kita tekan Shift dan Alt, kemudian klik yang akan kita select. Nah, ini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Ini masih Shift Alt dan klik ya. Ini saya klik. Nah, seperti itu. Itu cara memilih select loop ya. Select loop. Kalau kita pakai face, misalnya face, saya coba Alt di sini, ternyata dia ke arah sana. Nah, jadi kita harus beri dia jarak 2. Kalau terlalu di sebelah bisa, cuman nanti takutnya dia bisa ke arah lain. Lebih baik kita pilih Alt, kemudian yang di sini agak jauh sedikit. Nah, seperti itu. Dia bisa loop untuk face juga. Ini saya Alt, kemudian saya pilih di sini. Nah, kadang dia seperti itu, jadi kita ulang-ulang aja. Kalau dia tidak terpilih, nah, untuk milih lagi tekan Shift. Nah, tekan Shift Alt. Nah, seperti itu dia akan memilih secara looping ya, secara loops. Begitu juga untuk vertex. Vertex juga sama. Dia juga bisa memilih klik, Alt klik, nah kemudian klik, Alt klik. Nah, di sana dia. Nah, prinsipnya seperti itu ya untuk kita select loops. Itu untuk selection. Kemudian face loop juga sama, yang kayak itu dia tadi face loop, ini namanya face loop ya. Face loop itu namanya face loop, kemudian Shift Alt. Nah, itu seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke toolbar ya, toolbar sebelah sini. Kalau kita berada pada object mode, nah object mode ini toolbarnya yang muncul itu hanya beberapa saja ya. Nah, jikalau kita masuk ke edit mode, kita tekan tab. Nah, dia akan muncul beberapa tools lagi.
Di sini ada extrude, kemudian ada inset, kemudian bevel, tooth cut, dan juga knife. Itu yang akan kita pelajari untuk saat ini. Oke, yang pertama itu kita belajar tentang extrude region. Extrude region kita coba pakai yang face ya. Biasanya kebanyakan yang di extrude itu face. Kita coba extrude, kita bisa, kalau kita pakai toolbar, kita bisa langsung tarik dari sini ya. Nah, extrude itu berbeda dengan jikalau kita, nah umpamanya kita pilih ini. Saya contohkan ini ya. Nah, berbeda dengan kalau kita move. Kalau move, nah kita lihat perbedaannya. Kalau kita move, dia akan face ini akan berpindah. Tapi kalau kita extrude, dia akan membentuk segmen yang baru lagi. Nah, dia akan membentuk ya bisa dibilang ini perpanjangan dari face yang tadi ya. Jadi kita tarik lagi bisa. Nah, dia akan membentuk edge lagi ini, seperti itu. Kemanapun kita. Nah, kalau kita tarik, dia tidak akan membuat face atau edge yang baru atau komponen yang baru. Nah, seperti itu. Dia cuma memindahkan, dia menarik, bukan membuat baru ya. Semisal saya skip dulu. Nah, kalau kita extrude, nah seperti ini. Nah, dia akan membuat seperti ini. Itu namanya extrude. Nah, extrude itu bisa juga kita pakai shortcut ya. Extrude itu shortcutnya E. Jadi nanti kalau kita kerja cepat, kita harus pakai shortcut, nggak perlu lagi pilih-pilih di sini ya. Namanya ini, kita tinggal klik, kemudian tekan E, kita tarik ke atas. Kita drag aja mouse-nya ke atas, klik kalau sudah selesai. Atau kalau kita mau ada jaraknya, ada kita memasukkan berapa panjangnya, kita tinggal ketik. Namanya saya ketik 1 ya, karena ini satuannya meter, saya ketik 1. Nah, enter. Nah, seperti itu. Dia dari sini ke sini ini panjangnya 1 meter. Sama juga sini, saya extrude E. Nah, seperti itu. Saya geser mouse-nya ke arah sini, tinggal kita kasih angka 1. Nah, seperti itu. Atau angka berapa, itu extrude ya, extrude region. Jadi dia akan membuat seperti ini. Kalau saya pakai ini lebih cepat, tapi ya cepat, tapi ada kekurangannya juga. Bisa kalau ini tinggal ganti di sini. Nah, seperti itu. Kita bisa rubah-rubah di sini ya, extrude region. Umpamanya di sini juga, kemudian kita tarik. Nah, dia akan keluar 0,5 meter, seperti itu dia. Ya. Nah, kita seperti ini jadi objek yang baru setelah kita edit tadi ya, edit mode. Ini namanya kita mengedit objek yang awalnya kubus ya, jadinya seperti ini sekarang. Kemudian ada selain extrude region, ada extrude manifold. Nah, apa bedanya? Nah, semisal kalau kita extrude ini ke dalam itu, dia bisa. Kemudian saya coba pakai manifold, sama. Tapi apa perbedaannya? Nah, karena dia di tengah-tengah jadi tidak kelihatan. Saya coba yang di pinggir ya. Saya coba dulu extrude regionnya di pinggir ini. Saya pakai ini ya. Saya tarik ke dalam. Nah, itu extrude biasa.
dia akan menyisakan bidang ya, face di sini. Nah, kita lihat dia akan menyisakan face. Berbeda kalau kita menarik ini dengan menggunakan extrude manifold. Mari kita coba. Nah, beda kan? Nah, seperti itu. Jadi dia tidak menyisakan seperti halnya yang extrude biasa. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik di sini juga dia juga tidak akan ada. Tapi berbeda dengan extrude region. Nah, saya coba di sini. Nah, dia masih ada sisa sini. Itu bisa saja kita delete manual, edge-nya kita delete bisa, tetapi lebih praktis kita pakai yang manifold ya. Nah, seperti ini. Itu yang namanya extrude manifold. Kemudian ada namanya extrude long normals. Nah, apa itu extrude long normals? Kalau kita lihat secara ini dia tidak kelihatan ya, tapi saya coba memunculkan satu objek lagi yang ya ecosphere ya. Kita coba ecosphere, kita geser G X ya, arah sumbu X. Nah, dia kan ini arah face-nya dia macam-macam ya, ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Oke. Ini sebenarnya ada yang untuk mengaktifkan normalnya ini. Nah, ini sorry sebentar, saya akan aktifkan yang face saja. Nah, ini. Nah, ini adalah arah normal dari masing-masing face-nya atau wajahnya. Dia tuh menghadap ke sana, menghadap ke sana. Jadi tidak semua ke satu arah ya. Jadi kalau di ecosphere ini ya menghadapnya banyak. Kalau ini kan udah jelas. Kalau kubus itu saya coba. Nah, dia semuanya sama, atas, samping gitu ya. Kalau ecosphere, nah dia macam-macam. Nah, kalau kita umpamanya kita extrude biasa ya, kita extrude biasa seperti ini. Anggaplah kita mau extrude banyak ya, seperti ini. Nah, seperti itu dia akan naik saja ya. Jadi dia tidak akan mengikuti face-nya. Nah, semisal ini. Jadi dia tariknya lurus gitu loh, tidak ke arah face-nya. Nah, saya coba ya, saya tambahkan lagi supaya kita tahu. Ecosphere dari G X GX. Oke. Nah, saya coba memakai extrude long normal. Apa bedanya? Saya coba tarik. Nah, beda kan dengan yang ini? Kelihatan kan bedanya? Dia ini kalau di extrude biasa dia akan nariknya entah apa namanya, tapi dia akan lurus gitu ya, lurus. Kalau ini dia sesuai dengan kemana arah mukanya menghadap, ke sana dia akan apa namanya arah extrude-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menghadap seperti itu, seperti ini. Nah, jadi dia face-nya itu akan sesuai dengan garis birunya nih ya. Nah, kalau kita pakai extrude biasa, kemudian ini, nah kalau satu-satu bisa, tapi kalau dia rame-rame dia tidak mau.
jadi dia semua lurus ke depan, jadi segaris ini ya, segaris semuanya. Jadi dia tidak mau sesuai dengan face-nya masing-masing. Oke, itu yang namanya extrude along normal. Nah, kemudian extrude individual. Oke, kita coba lagi dengan spare yang baru ya, aku spare. JX. Oke, kita coba yang biasa dulu. Umpamanya 2. Kita extrude-nya 2. Nah, seperti itu jadinya kalau kita memakai extrude biasa, extrude region. Bagaimana kalau seandainya kita menjadikan dia extrude individual? Extrude individual itu dia akan tidak mepet ya, seperti ini. Nah, kita coba ya, extrude individual. Nah, dia akan pisah ya, sesuai dengan arah normalnya dia, arah garis birunya dia. Kalau ini kan dia, nah, namanya ya begini. Ini kan tadi extrude biasa. Nah, kemudian saya coba extrude individual. Apa bedanya? Nah, seperti itu. Dia akan memisahkan diri ya, dia sendiri-sendiri extrude-nya. Seperti itu, walaupun dia sebenarnya dihubungkan oleh edge ini ya, dia terikat oleh edge, tapi setelah dia individual, dia menjadi sendiri-sendiri, dia mempunyai edge lagi sendiri-sendiri. Itu namanya extrude individual. Kemudian ada extrude to cursor. Oke, saya akan coba untuk extrude to cursor. Oke, saya delete dulu. Saya coba pakai apa ya? Saya pakai plane coba ya. Nah, untuk extrude to cursor itu sebenarnya tinggal klik saja, itu tidak masalah. Ini kalau kita pakai ini baru enak. Nah, kita tinggal pilih, sorry, kita pilih dulu edge-nya 1 ya. Oke, dari awal ini plane, masuk edit mode, tab, kita pilih salah satu, terserah yang mana. Setelah itu baru kita extrude. Nah, extrude kita tekan, kita klik di luar saja, dia akan mengikuti arah kursor mouse kita. Nah, kita klik, kita klik, nah dia akan mengikuti kemana kursor kita, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita bikin ular cocok, nah ini ya, seperti itu ya. Itu extrude menggunakan extrude to cursor. Nah, itu ya untuk extrude, bisa dipahami, nggak terlalu susah. Tapi yang sering kita pakai itu adalah extrude-nya extrude region, kemudian manifold dan individual. Itu yang biasanya sering kita pakai, region, manifold dan individual. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya inset. Inset itu ini. Inset itu hanya untuk face ya. Kalau edge itu kayaknya nggak bisa. Face, untuk face saja. Oke, inset itu artinya dia akan apa ya namanya inset ya? Dia secara apa ya, sisipan ya, kalau bahasa ininya sisipan, berarti dia itu menyisipkan, membuat bidang baru kemanapun kita insert. Nah gitulah kira-kira, saya nggak ngerti teori-teorinya, saya tahu prakteknya saja. Oke, kita coba insert.
kita insert, kita tinggal lingkarannya ini ya kita bawa ke dalam ya. Oke, itu yang namanya insert. Kemudian jaraknya juga kita bisa atur 0,5 seperti itu. Seperti itu. Nah, dia akan membentuk face baru ya. Ini face baru, saya lihat ya. Face ini semua face baru ya. Jadi dia menambah sebanyak 5 face lagi. Dari yang awalnya 1 face jadi 5 face. Oke. Ini berfungsi untuk, nah umpamanya kita ada bikin kita pakai shortcut ya. Insert itu shortcutnya I, kemudian kita tarik ke tengah. Kalau keluar nggak bisa dia insert keluar tidak bisa. Kita I, insert keluar itu ada perintahnya khusus nanti. Insert ke dalam, silahkan kalau mau berapa nilainya, 0,1, enter. Nah seperti itu, 0,1 seperti ini. Kemudian kita bisa extrude langsung. Nah kita insert, kecilkan, extrude. Nah seperti itu, insert lagi, extrude lagi, seperti itu ya. Nah kita seperti bikin berundak-undak gitu ya. Jadi semakin kita insert ya semakin kecil jadinya, seperti itu. Insert semakin mengecil ya, insert. Nah nggak banyak sih sebenarnya tentang insert, cuman itu aja. Oke, ini juga kita bisa insert semuanya ya, kita bisa insert. Terus yang penting dia berbentuk bidang face ya, dia bisa insert terus. Oke, itu yang namanya insert. Gampang, insert itu nggak banyak. Kemudian sekarang kita belajar tentang, saya tambahkan dulu. Kita belajar tentang bevel ya. Bevel itu artinya atau miring ya, kemiringan. Kemudian kita membuat dia ini tidak lancip gitu ya. Oke, tekan edge-nya. Kalau face kayaknya nggak bisa ya. Face itu nggak bisa di edge. Jadi semuanya edge yang mengelilingi itu akan di bevel. Oke, kita pakai, umpamanya kita mau cuman yang di sini saja, kita tinggal tarik ya. Nah, kita bisa rubah berapa width-nya ini, 0,1. Nah itu bevel edge. Nah segmen dari bevel ini juga bisa kita tambahkan. Ini kan segmennya cuma 1. Sekarang kita bisa tambahkan ya. Nah, apa fungsinya kalau kita tambahkan? Nah, dia itu akan semakin halus pada pinggirannya. Nah, saya tekan tab lagi. Nah seperti itu. Itu bevelnya. Kalau kita pakai select ya, bevel itu shortcutnya Ctrl B ya, Ctrl B. Nah kalau pakai Ctrl B kita bisa mengurangi atau segmennya ini dengan cara kita scroll dulu ya, scroll ke atas, itu kita menambah segmen jadi lebih halus. Kalau scroll ke bawah sampai dia habis ini, itu mengurangi segmennya. Nah seperti itu. Ini saya belum tekan klik ya. Kalau sudah klik berarti dia sudah final. Seperti itu. Kita tambahkan, bisa scroll ke atas, kita gedekan lagi juga bisa, tambahkan segmen seperti itu bisa. Ini bevelnya. Kalau sudah selesai tinggal tekan klik. Nah seperti itu. Nah itu jadinya ya, itu namanya bevel. Ini kita bisa set smooth ya, atau set auto smooth. Nah seperti itu. Nah dia jadi ada arcsnya nih, ada namanya lengkungannya.
Oke, itu yang bevel edge. Sekarang bagaimana kalau titik-titiknya ini kita bevel? Kita sekarang pilih vertex atau satu ya, satu. Kita pilih salah satu vertex yang mana mau di bevel. Kita sama tekan Ctrl B, kemudian tekan tekan V. Nah, seperti itu. Sebentar saya matikan dulu ini ngomong. Nah, seperti itu. Dia akan memberi sudutnya. Ini sudutnya aja ya, sudutnya aja yang kita bevel. Seperti itu. Kita ulang. Kita klik salah satu lagi. Kita tekan Ctrl B, kemudian V. Kita tarik keluar. Segmennya juga kita bisa kurangi dengan scroll ke bawah pada mouse. Nah, ini kita kurangi bisa sampai dia habis. Ini jadi seperti tumpul ya. Nah, seperti itu. Itu perbedaan bevel edge dan bevel vertex ya. Seperti itu untuk beveling ya. Jadi bevel pada bagian sudut titik dan pada bagian edge ini itu bevel. Oke, kita akan lanjut ya. Setelah bevel ini kita akan ke lookup. Oke, kita tampilkan objek baru lagi. Lookup itu artinya kita akan memotong ya, memotong objek ini menjadi beberapa bagian, namanya aja lookup ya. Oke, kita kan ini. Oke, kan baru kembali ke sini. Ini ada satu lookup. Kalau kita mau tambah tinggal scroll. Saya coba satu dulu ya. Oke, ini baru satu. Silahkan di mana mau dipilih, mau di sebelah mananya. Ini saya baru geser-geser kursor aja ya. Mau menempatkan di mana lookup itu berada. Kalau dia posisi horizontal kita taruh sana. Kalau yang ini, kemudian yang di sini juga bisa. Nah, umpamanya sini. Setelah oke, kita klik. Nah, dia sudah menjadi. Nah, ini sudah menjadi dua bagian ya. Nah, kita bisa juga kalau lookup itu lookup itu apa ya, Ctrl R. Nah, seperti itu. Kita bisa pakai shortcut Ctrl R. Nah, kita coba bagi tiga dia. Kita sekarang scroll mouse-nya ke atas sekali. Klik. Nah, dia akan membagi tiga. Kemudian kita klik ya kalau sudah klik. Dan dia bisa digeser-geser lagi. Setelah klik tadi bisa digeser-geser. Kalau nggak mau, kalau supaya posisinya seimbang atau terbagi tiga dengan sempurna, kita tinggal escape aja. Nah, dia sudah membagi rata semuanya. Nah, seperti itu. Itu dia membagi dua. Nah, kita coba lagi Ctrl R bagian ini ya, Ctrl R bagi dua. Kita klik dulu untuk apply. Nah, kita bisa pindah-pindahkan. Umpamanya kita tidak mau di center ya, tidak mau di tengah, kita mau di pinggir-pinggir sini. Nah, kita arahkan naik, baru kita klik. Nah, baru dia seperti itu. Kalau kita mau di center tadi, di tengah-tengah, tinggal escape aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari object mode dia tidak kelihatan ya, tapi kalau kita masuk ke edit mode dia itu sudah berubah ya. Kalau kita lihat, nah kita bandingkan sekarang, kita tampilkan satu kubus lagi, kita Y. Kubus yang pertama kita lihat face-nya. Ini kubus saya harus tampilkan statistiknya.
Nah, kalau di sini dia keseluruhan ya, kalau di bawah sini. Oke, kita akan lihat satu kubus ini. Kita tab. Nah, kalau satu kubus ini dia edge-nya, vertex-nya udah kelihatan di sini ada 8. Vertex-nya 8, edge-nya 12, kemudian face-nya 6, triangle-nya 12. Ini cube yang belum saya apa-apakan tadi ya, belum saya edit. Masih dia berupa kubus biasa. Nah, yang ini saya sudah bagi-bagi tadi. Oke, kita select all, tekan A. Nah, tekan A. Jadi dia sudah berubah ya, dari yang tadi vertex-nya ini 8, sekarang sudah 44, kemudian edge-nya 84, dan triangles-nya sudah mencapai 84. Kita bedakan, kita bandingkan dengan yang ini 12, ini 84. Berarti objek ini sudah mengalami perubahan ya, dia sudah mengalami peningkatan triangles-nya. Jadi secara data dia ini sudah lebih berat dari ini ya. Karena dia triangle-nya 84 dan ini 12. Itu namanya lookup. Oke, sekarang yang terakhir kita akan belajar knife ya. Knife itu dia memotong. Oke, kita tampilkan cube, masuk edit mode, knife. Nah, knife. Oke, knife itu kita bisa potong dari sini. Nah, dia bisa sembarang. Kalau sudah selesai, kita tinggal pencet enter. Nah, dia sudah membelah. Kemudian kita mau lanjutkan, umpamanya mau potong lagi. Supaya dia snap di sini, kita aktifkan snapnya dulu ya, vertex. Kemudian aktifkan snap. Oh ya. Oke, kita sembarang aja dulu. Sini. Kemudian sini kita bisa kemana saja ya. Nah, kita bisa potong kemana saja. Ke sana juga kita bisa potong, ke arah sana juga kita potong. Kemudian kalau sudah selesai tinggal enter. Nah, seperti itu. Itu dia jadi arah potongnya. Jadi dia itu kalau kita select, nah, kita kembali lagi. Ini yang biasakan untuk kembali ke select. Ini dia sudah terbagi-bagi lagi face-nya ini. Nah, itu untuk knife ya. Oke, kita coba potong lagi di sini. Nah, ini juga knife. Ini fungsi dari knife. Oke, itu pengenalan beberapa item-item tambahan yang ada di toolbox ya. Yang lainnya toolbar, sorry. Yang lainnya mungkin nanti akan saya jelaskan terpisah. Oke.